Horas, horas, horas. Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan lagi dan lagi kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang menjadi wakil rakyat kami dalam hal penegakan hukum di Indonesia yang sangat berantakan. Ya, saya ungkapkan kekecewaan saya pada saat catatan akhir tahun kemarin. Anda, Habibur Rahman, memuja-muji responsivitas kinerja Polri, seolah-olah Anda buta pada semua yang dialami rakyat. Pekerjaan Anda di situ bukan untuk memuja-muji, sementara rakyat menderita. Saya sudah emailkan itu dan sudah dijawab oleh admin email Komisi 3 aduan itu, Komisi 3 DPR RI. Kenapa? Didiamkan sampai saat ini terkait dengan rekayasa barbar, brutal, biadab yang dilakukan oleh Jenderal Tito Karnavian pada saat dia menjadi Kapolda Metro Jaya 2016 dan Krisnamurti pada saat dia menjadi Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016 yang menggunakan ahli forensik digital Bareskrim Polri Muhammad Noel Azhar dan rekan penipunya dari Asosiasi Forensik Digital Indonesia Christopher Harimandrianto, bahwa mereka menggunakan software yang dilarang yaitu Freemake dan eRightSoft untuk mengotak-atik barang bukti digital. Saya kecewa sekali dengan pernyataan Anda. Itu kan sudah ditembuskan kepada kalian. Kenapa kalian tidak berani memanggil Tito Karnavian, Krisnamurti, Kapolri, Listio Sigit Prabowo, saya, gitu loh. Terus itu ahli digital forensik Bareskrim Polri, Kombes Muhammad Noel Azhar. Ini keluhan masyarakat. Bagaimana polisi dipakai menjadi institusi negara untuk melakukan rekayasa untuk memangsa rakyatnya, gitu loh. Sementara Anda kemarin catatan akhir tahun memuja-muji Kapolri. 6 kali saya laporkan ke Kapolrimu yang Anda puji-puji itu lewat Dumas Presisi, 6 kali ditolak dengan alasan tidak berkadar pengawasan. Levelmu sampai di situ aja, Habibur Rahman. Bener, saya kecewa. Kalau Anda memang berani untuk rakyat, layak untuk duduk di kursi Ketua Komisi 3 yang memperjuangkan kepentingan hukum bagi rakyat, harusnya Anda berani memanggil itu pihak-pihak itu. Anda juga harusnya berani Anda memanggil Jaksa Agung itu, Sanitiar Burhanuddin. Bagaimana para jaksa penipu di bawah komando dia sengaja menyajikan barang bukti digital, video CCTV yang sudah direkayasa di persidangan, bekerja sama dia dengan si Krisnamurti. Sehari sebelumnya mereka sudah gladi resik untuk membawakan video yang sudah kabur-kabur itu di depan persidangan. Biar kalian tahu, Anda jangan cuma berani pada kasus-kasus receh, pemukulan tukang roti atau segala macam. Ini loh para jaksa-jaksa pengkhianat ini. Udah pada jabatan penting dia di Kejaksaan Agung. Mulai dari Ardhito Muardi, Hari Wibowo, nama jaksanya, Sandi Handika, Sugi Carvalho,
Mailani Wuwung, Wahyu Oktaviandi, ini para penipu semua ini. Gitu loh, jaksa-jaksa penipu. Gitu loh. Berani nggak Anda memanggil Sanitiar Burhanuddin? Ya. Mulutnya jaksa Sandiandika ini, si penipu ini, apa dia bilang di persidangan? Izin yang mulia, kami tidak menyentuh atau mengubah sama sekali barang bukti digital. Menipu. Itulah penegakan hukum. Bagaimanalah kalau kualitas para jaksanya penipu semacam ini bekerja sama dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti untuk karir mereka. Itulah penegakan hukum di bawah pengawasan kalian. Kalian kan mitra kerja kalian hebat-hebat ya, karena komisi paling hebat kalian di DPR itu. Ya, bisa memanggil Jaksa Agung, memanggil Kapolri, memanggil Ketua Mahkamah Agung, bahkan bisa kalian memanggil Presiden. Berani nggak kalian memanggil para jaksa ini supaya dikonfrontasi dengan saya? Ini buktinya mereka memanipulasi barang bukti digital. Nah, inilah isi folder pada saat ditayangkan. Inilah isi folder, isi flash disk di tangan para jaksa. Habibur Rahman. Ya, Anda sekarang ketua Komisi 3. Ya, bukan anggota biasa. Jadi jangan cuma puja-puji kami dengar. Nggak butuh kami puja-puji Anda itu ke Kapolri atau Jaksa Agung segala macam. Apa yang dirasakan rakyat, keberanian Anda yang kami butuhkan, karena Anda dibayar rakyat bukan untuk memuja-muji. Ya, inilah Anda perhatikan ini, kalau Anda tahu sedikit tentang flash disk. Nggak usah pun saya terangkan tentang IT tingkat lanjut, ini aja. Inilah isi folder CCTV 7 di tangan jaksa pada tanggal 10 Agustus 2016. Pada saat ahli forensik digital Muhammad Nur Al-Azhar, ya, kombes ini sekarang, dari Bareskrim Polri. Isinya cuma 2 file. Ini dia. 2 file. Folder CCTV 7. Pada saat Agus Triyono, saksi fakta pada saat itu, dihadirkan 20 Juli 2016. Tadi 10 Agustus 2016, ini 20 Juli. Isi filenya 4. Folder yang sama di tangan jaksa penipu itu yang sama. Masalahnya apa? Ya, masalahnya keutuhan data itu tidak bisa dipastikan lagi. Bisa dipotong, bisa dibuang oleh mereka. Bayangkanlah ini. Bagaimana penanganan barang bukti digital yang secara absolut mereka kuasai. Itu. Bagaimana nasib rakyat kalau begini? Penanganannya di tangan para penipu itu, jaksa penipu. Paham nggak Anda resiko yang dihadapi rakyat kalau jaksanya saja penipu semacam ini? Folder CCTV 9 di tangan jaksa penipu yang sama itu, diketuai Ardhito Muardi. Isi folder CCTV 9 pada saat Muhammad Nur Al-Azhar, ahli forensik penipu itu dihadirkan 10 Agustus. Isi filenya berapa? 2 ini. Cuma 2. Pada saat Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi fakta 20 Juli 2016, 3 file. Artinya apa? Bisa dibuang, ribuan frame bisa disisipkan, bisa diapa-apain, diotak-atik. Inilah makanya saya bilang Anda perlu memanggil Jaksa Agung, Kapolri. Ini bukan masalah Jessica Habibur Rahman, ini masalah rakyat. Kalau mereka sudah biasa memanipulasi, merekayasa kedua institusi ini, terus kerjamu apa? Mereka punya wewenang menangkap kami, memidana kami, ya, membencarahkan kami. Oleh karena itu, kami perlu wakil rakyat seperti Anda kalian itu, yang ada di Komisi 3. Kami nggak butuh pujian-pujian kalian, selalu saya bilang itu. Ya. Kalau kalian lihat anggota DPR di Jepang, ya, bahkan Perdana Menterinya pun mereka bisa marah-marahin. Bukan dipuja-puji, karena rakyat di sana membayar pajak sadar. Ya,
bahwa pajaknya lah yang membiayai. Dan kami juga sekarang sudah sadar di Indonesia 12% pajak bentar lagi. Ya, tahun 2025 ini. Kok kami mendengarkan puja-pujianmu itu sementara yang dirasakan rakyat apa? Baru aja kasus di Medan. Ditahan 2 hari, mati, tewas. Di kemarin, Gama, siswa SMKN 4 Semarang, ditembak dengan cara seperti menembak binatang di kebun binatang. Belum lagi kasus Vina Cirebon. Bagaimana ke-7, ke-8 terpidana itu disiksa. Ya, dikasih minum air kencing. Ya, dipukul gembok kepalanya. Dan penyiksaan-penyiksaan lain yang saya nggak sampai hati ya membacanya, mendengarkannya. Dan keluar lagi dari mulutmu itu pujian ya. Sudah sedemikian parah penegakan hukum di Indonesia oleh polisi ini. Itu loh. Anda itu wakil polisi atau wakil rakyat? Kalian yang di Komisi 3 itu. Memanggil TikTok karena aja nggak berani kalian. Mental apalah kalian. Saya aja berani, siap ditangkap saya. Gitu. Kalau saya hoax, ya Habibur Rahman, ya seumur hidup saya siap ditangkap. Ya. Saya doktor lulusan Jepang, paten, punya paten, ya 3 paten saya. Jadi saya memahami nih ilmu ini sejak saya kuliah di Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada tahun 94. Ya, saya tidak main-main mempertaruhkan keilmuan saya, bahkan hidup saya. Untuk apa? Bukan untuk seorang Jessica, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Kalau kedua institusi ini sudah main-main dengan barang bukti digital yang mereka kuasai, secara absolut habislah nasib rakyat Indonesia. Itulah makanya kau perlu investigasi kalian Komisi 3. Yang cuma gajian aja kalian. Muja-muji lagi. Sakit hati saya mendengar kau memuja-muji kepolisian ini. Ya, bobroknya penegakan hukum di tangan Listio Sigit Prabowo. Apa enggak pernah baca kalian berita? Kepolisian Republik Indonesia terburuk se-Asia Tenggara. Orang lain itu yang menilai, bukan survei bayaran. Malah dapat pujian lagi. Ini lagi kau dengar lagi nih, Habibur Rahman, wakil kami kau. Ya. Di tangan jaksa penipu itu. Jumlah folder di sini berapa? 13. Ini barang bukti digital yang menersangkakan, memidana Jessica, seorang rakyatmu. Ini dia, 13 folder. Ya. Apa yang aneh di sini? CCTV 15, ya, folder CCTV 15 dan 16 ditambahkan, diedit, ya, dan atau ya, bulan Juli 21 dan 26 2016. Yang lain tanggal 12 bulan 1. Coba lah bayangkan integritas datanya di sini. Diubah-ubah kan? Bulan Juli sidang sedang berlangsung 15 Juni 2016, tetapi tidak diberitahu ini, ditambahkan dan atau diedit oleh para jaksa pengkhianat ini, penipu ini, terutama mulutnya JPU itu, Sandi Andika yang hartanya berapa itu, sekian miliar, tapi 6 miliar hibah. Bayangkan, hibah tanpa tanpa nama, di bawah tangan. Inilah dia. Bagaimana kami percaya jenis jaksa semacam ini untuk menegakkan hukum. Ya, itu 28 September 2016, 13 folder di tangan jaksa. Nah inilah, di waktu lain 11 folder. Folder CCTV 15 dan 16 tidak ada. Hanya 11 folder, bayangkan, dan itu tidak diberitahu di persidangan. Ini kan sedih kali kami melihat penegakan hukum semacam ini ya. Bukan saya dendam pada jaksa-jaksa penipu ini. Saya dendam pada mereka yang merekayasa kasus, gitu loh.
Dan itu tugasmu di Komisi 3 untuk meluruskan, menangkap, memecat orang-orang semacam ini yang merekayasa kasus. Karena apa? Mereka punya kuasa menuntut kami, memidana kami, menangkap kami. Kalian digaji rakyat harusnya sepenuhnya mendukung penegakan hukum untuk rakyat. Untuk folder CCTV 3, lihatlah ini. Ya. Saat Rasmiati, manajer reservasi, dihadirkan sebagai saksi fakta. 28 Juli 2016. 2 isi folder CCTV 3. 1 warna, 1 keabuan. Kenapa menjadi keabuan? Karena mereka menggunakan software Erase Shop dan Freemake yang bisa mengubah-ubah warna menjadi keabuan. Inilah 2 file. Tetapi di waktu lain 3, pada saat Agus Triono saksi fakta dihadirkan 20 Juli 2016. 3. Padahal di sini Jessica dituduhkan melirik-lirik mengantisipasi video CCTV kamera. Inilah 2 warna, 1 keabuan. Bagaimanalah kualitas para jaksa semacam ini mau menegakkan hukum kalau tidak mereka sendiri tidak menaati hukum, mempertahankan keutuhan data, dan menipu di persidangan bahwa mereka tidak mengotak-atik, padahal mereka sendiri yang mengotak-atik. Itulah kualitasnya. Harusnya kau panggil demi rakyat, panggil Jaksa Agung Sanitiar itu. Jangan didiamkan, jangan dilegalkan praktek-praktek memanipulasi barang bukti digital semacam ini. Itu berbahaya. Sekarang zamannya teknologi. Habibur Rahman, ya, ketika Anda duduk di kursi terdakwa, apakah mau bukti digital yang menersangkakan Anda di otak-atik semacam ini? Kembalikan ke dirimu dan kalian para anggota DPR, khususnya Komisi 3. Nggak mau kan? Sama, rakyat juga begitu. Bukan karena kalian pejabat kalian spesial. Kalian pun bisa dikriminalkan, direkayasa dengan segala macam teknik yang semakin advance. Inilah di tangan polisi Habibur Rahman dan disangkal, padahal di metadata. Ingat, metadata adalah informasi kunci dalam sebuah sembarang data digital. Inilah untuk kamera CCTV 17 ada 96.000 frame hilang. Di metadata 98.750 dibilang 2.707. Sengaja dihilangkan 64 menit durasi. Padahal di situ pembuatan kopi oleh Rangga dan lainnya. Inilah perbuatan polisi. Biar kau tahu yang kau puja-puji itu. Ya, di kamera CCTV 9 100 frame hilang. Di situ dituduh menggaruk-garuk tangannya Jessica 100 frame atau 10 detik durasi video. Itu polisi yang kau puja-puji itu. Ya, kamera 9, kamera 7 50. Kamera 7 itu ada berapa? 50 frame hilang. Ini nih, 2 detik durasi video. Ini dia. Ya. Jadi di CCTV 6 ada 96.312 frame atau 64 menit durasi video hilang CCTV 6. Inilah di tangan polisi yang menggembar-gemborkan scientific crime investigation. Anda memuja-muji institusi rusak semacam itu, ya, rusak. Biar kau tahu, harusnya kalian malu. Kami Komisi 3 minta maaf kepada rakyat. Kepolisian kok menjadi terburuk se-Asia Tenggara, begitu loh. Mengakui dulu salah supaya berbenah, bukan dipuja-puji. Kalau dipuja-puji malah tambah hancur. Nah inilah si Muhammad Nur Al-Azhar, Kombes, menggunakan apa ini? Software. Anda bisa download ini. Kalau Anda bisa sedikit mendownload, menginstall, tahu ini. Anda download ini Habibur Rahman. Inilah Freemake yang dipakai oleh Kombes Muhammad Nur Al-Azhar ini, Freemake. Untuk apa? Mengotak-atik
ukuran video, ya, kehalusan laju video. Ini kau coba suruh anakmu atau tetanggamu atau apa ponakanmu download dulu ini. Inilah yang dipakai oleh polisian, free make, untuk mengotak-atik. Siapa yang memerintahkan Muhammad Noah Lazar, Kombes itu saat itu AKBP, Bayak Ali? Ya Tito Karnavian lah, dan Krisnamurti. Siapa lagi? Terus selain free make, dia pakai juga software gratisan, namanya Iredsoft. Ini dia di metadatanya, tercatat. Saya tidak bohong ini. Dan menipu itu Kombes Muhammad Noah Lazar tuh waktu PK November 2024 mengatakan ini adalah sopir bawaan DVR. Apa enggak terlalu konyol itu penipuannya, vulgar. Di persidangan polisi biasa menipu itu Muhammad Noah Lazar. Bayangkan penipuan yang sangat vulgar dan busuk oleh polisi. Apalagi kalian bilang, kok belum lagi tuh. Itu bos itu di apa itu? Di laboratorium komputer forensik Mabes Polri sekarang. Bos itu Kombes Muhammad Noah Lazar. Berani nggak kalian memanggil dia? Konfrontasi dengan saya. Nah, inilah tampilannya untuk remake. Habibur Rahman, ini dia tampilannya. Bisa Anda ubah-ubah ini. Kecepatan apanya, laju frame-nya. Terus ukuran frame-nya bisa diubah-ubah di sini, diketikkan di sini. Lebarnya menjadi berapa, tingginya menjadi berapa. Itulah yang dipakai Muhammad Noah Lazar. Polisi, Kombes, bos di laboratorium komputer forensik sekarang. Berani nggak kau? Inilah untuk Iredsoft tampilannya. Bisa Anda download sendiri nih di internet gratis ini. Iredsoft ini diubah-ubah. Ini ukuran frame diubah-ubah. Laju frame-nya juga diubah-ubah. Bisa juga dimatikan audionya. Ini dia. Anda bisa download ini Iredsoft dan Freemake. Yang diakui malah jadi software bawaan DVR. Kan konyol, bodoh, penipu. Bukan bodoh ya, penipu ulu. Itulah polisi yang kau puja-puji itu. Ini semua ini, tadi ini. CCTV 1, semua dipakai Iredsoft. Ini metadatanya ini. Ini. Untuk CCTV 1. Belum lagi si Christopher Harimanrianto mengaku di persidangan pakai software internasional. Padahal Pak cuma pakai image color sama riser, semua pun bisa. Gitu loh, gratisan. Penipu, ya, bukan hanya polisi, koleganya juga yang sering dipakai polisi penipu juga, gitu loh. Luar biasa. Aduh. Ya, Habibur Rahman, banyak sekali yang ingin saya ungkapkan pada Anda kalau Anda berani memanggil saya, ya. Karena saya tidak takut. Ya. Karena saya tidak nyolong uang negara, makanya saya berani. Ya, kalau Anda memang tidak pernah nyolong memperkaya diri uang rakyat, harusnya berani. Dan saya yakin Anda tidak melakukannya, kan? Nah, ya, tidak takuti sprindik. Berani aja, ayo. Tanggapi email saya itu buat jadwal RDP. Gitu. Saya sendiri pun bisa menghadapi semua itu, jenderal-jenderal itu. Ya. Polisi-polisi itu, si Tito Karnavian, Mendagri, Listio. Ya, karena apa? Karena ini ilmiah. Ya, ilmiah. Habibur Rahman bisa diuji oleh siapapun, ahli manapun, dimanapun, negara manapun. Itulah ilmiah, scientific evidence, tidak bias, tidak subjektif, tidak interpretatif. Saya tunggu Habibur Rahman 2025. Buatkan jadwal kita RDB. Inilah Anda saatnya mendapat panggung bahwa Komisi 3 yang Anda pimpin itu adalah Komisi 3 yang mendengarkan keluhan rakyat. Ya. Sekaligus nanti di RDP itu
kita bongkar bagaimana ekstraksi SMS di kasus rekayasa kematian Vina Cirebon. Saya terangkan nanti metadatanya dari Celebrite UVET reportnya yang dipakai, yang diekstraksi oleh Polda Jabar itu sendiri, yang menyatakan bahwa pukul 22.14.10 almarhum Vina masih hidup. Karena apa? Masih mengirim SMS, masih melakukan panggilan. Bagaimana di keputusan dikatakan sejak 21.15 sampai 22.30 itu terjadi rentetan penyiksaan, pemukulan pakai bambu, penusukan pakai samurai, pemerkosaan bergilir 21.15 sampai 22.30 di keputusan. Tetapi ada SMS dari almarhum Vina 22.14 masih hidup dia. 22.14 ke 22.30 itu cuma berapa menit? Coba 16 menit. Mungkinkah secara logis terjadi rangkaian peristiwa tadi itu? Pengejaran, pelemparan batu, penyiksaan pakai bambu, pakai samurai, pakai batu, pakai tangan kosong, pemerkosaan bergilir, satu-satu. Bayangkan. Jangan Anda cuma memuji Kapolri itu, sementara terburuk se-Asia Tenggara. Ya, saya ingatkan, kecewa kami lihat statement itu. Ya. Coba Google dulu, kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Kamu nggak punya kuota kalian, wifi dia ke sana, di DPR sana. Jengkel awak. Punya wakil rakyat, malah wakil polisi. Malah awak. Ya. Oke, pemirsa, sekian dulu. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.